Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bang Ali. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana membangun desa. Membangun desa yang dalam konteks hari ini kita melihat secara realita di desa kita dimanapun berada. Dan hari ini kita kedatangan tamu, bukan tamu tak diundang ya, tapi tamu yang diundang sengaja gitu. Dari Pukat, Kecamatan Utan, Sumbawa Besar. Desa Pukat ya, oke. Silakan Bung. Namanya, nama asli Mas Maran dulu. Nama aslinya Farid Al-Farizi. Oke. Tapi akrab dipanggil Faren, oke. Persebaya. Iya. Jadi kawan Faren ini adalah salah satu pemuda di desa Pukat. Sebelumnya juga pernah menempuh studi Bung ya. Menempuh studi di Mataram. Berapa tahun? Ya, wisuda dari waktu yang tepat lah. Wisuda dari waktu yang tepat, oke. Bukan waktu yang salah gitu. Waktu yang tepat gitu. Waktu yang tepat. Oke. Ya, kesempatan kali ini kita akan coba berdiskusi meminta pendapat dari kawan Faren tentang bagaimana membangun desa yang ada hari ini gitu. Secara praktek desa, kemudian kita akan coba membongkarnya, bagaimana kondisi sosial, budaya dan politik ekonomi tentunya Bung, tentang bagaimana kita coba mencari nanti alternatif di desa tersebut gitu. Tapi ini secara umum tentang bagaimana kita tidak berbicara mengenai idealnya, tapi kita berbicara mengenai kondisi real gitu. Kita akan membongkar bersama-sama. Nanti teman-teman kalau ingin menambahkan bisa dicantumkan di komentar, kemudian kita akan berdiskusi lebih lanjut di selanjutnya gitu. Oke, untuk yang pertama, menurut kawan Faren gitu, bagaimana definisi desa atau secara filosofi gitu, desa itu seperti apa menurut kawan Faren? Ya, menurut saya desa ini kan hierarki terendah dalam satu organisasi. Negara ada provinsi, ada kabupaten, dan ada desa. Desa ini juga merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam suatu organisasi atau bisa kita sebut negara. Dalam perkembangannya terbentuknya desa, adanya aktivitas suatu kelompok masyarakat di sana, ada aktivitas ekonomi, ada aktivitas rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu, dan hanya pada perkembangan masyarakat akhirnya terbentuklah sebuah desa, ada kepala desa, ada perkembangannya, ada walaupun sebelum itu ada kepala suku, pada perkembangannya dalam beberapa referensi yang saya baca lah ya. Itu kan bagian dari proses terbentuknya sebuah desa. Desa ini kan lebih kita kenal pada era fase perkembangan masyarakat lanjut ya kan, kayak kerajaan, kayak negara. Akhirnya ada satu sekat, kalau saya bahasakan satu sekat, walaupun tidak terpisahkan, bahwa desa dia menopang kota dan kota tidak pernah menopang desa. Menarik ini. Iya. Oke, jadi secara filosofi desa itu terbentuk akibat pergaulan satu kelompok gitu, dari kepala suku sehingga berakhir menjadi sebuah desa dengan konstitusi yang ada hari ini gitu. Iya. Pada perkembangan masyarakat ini kan ada zaman berpindah-pindah. Sebelum akhirnya manusia menetap karena kekurangan bahan pangan, akhirnya mereka menemukan satu aktivitas bertahan hidup baru, kayak bertanam, beternak dan sebagainya. Akhirnya dalam perkembangannya muncullah sebuah desa, muncul sebuah organisasi terkecil yang di situ mengatur pekerjaan laki-laki, mengatur pekerjaan wanita dan sebagainya. Ya itulah bagi saya terbentuknya sebuah desa. Dan di desa juga kadang-kadang kan kita melihat bahwa rata-rata mayoritas di desa itu tidak jauh dari kata kekeluargaan. Iya. Jadi rata-rata kalau sebelah atasnya itu ada keluarga, jadi benar-benar satu rumpun yang mungkin hanya dihuni oleh beberapa keluarga dahulunya gitu, sebelum terjadinya transmigrasi mungkin, pernikahan antar desa mungkin. Jadi kan benar-benar masyarakat desa itu identik dengan kebersamaan,
kemudian dengan kekeluargaannya gitu. Itu nilai mungkin yang bisa kita petik dari filosofi desa yang Filosofi desa. jadi ada unsur kesederhanaan, kekeluargaan gitu, yang itu tertanam dalam desa itu sendiri. Selanjutnya Bung, kita coba melihat, kita bertukar pikiran kembali mengenai apa sih masalah sosial, budaya, ekonomi gitu. Makanya saya bilang tadi bahwa desa ini kan dia hierarki terendah dalam sistem. Saya nggak bisa menyalahkan pemerintah desa pada seutuhnya. Di atas pemerintah desa ada pemerintah kabupaten, ada provinsi dan ada pusat. Nah, hierarki ini kan nggak berjalan. Ya dalam pandangan saya, ya birokrasi ini adalah salah satu sistem yang memisahkan antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintahan masyarakat disatukan oleh tembok-tembok. Ya desa contohnya. Ya bagi pemerintah desa, pekerjaan mereka hanyalah di dalam ruangan-ruangan kita saja. Hanya di bilik meja-meja gitu. Iya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Mungkin Bang Ali bisa ini tanya langsung di kepala desanya. Kira-kira kalau bahasa Sumba kan kamar ras tempat isi beras. Tahu nggak kamar ras rumahnya? Masyarakatnya. Terus banyak 2 orang aja. Coba tunjuk. Tahu nggak dia berapa? Tahu nggak dapurnya berapa? Gimana kondisinya? Gitu? Asapnya dapurnya mengepul nggak? Itu kan secara detail pekerjaan desa saya pikir. Dalam menjawab kebutuhan masyarakatnya, menjawab daya beli masyarakatnya. Masa begini, saya lanjutkan di Bang Ari tadi, bagi saya dalam mendorong daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan kayak semacam banpres, BLT, bansos tunai dan sebagainya, itu bukan merupakan jalan keluar pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebenarnya. Di tengah pencabutan subsidi yang marak, listrik dicabut, iya kan, BBM dipangkas perlahan-lahan dan sebagainya, pajak dinaiki, Februari lagi cukai rokok mau dinaikin, otomatis harga rokok naik gitu. Ini kan salah satu upaya pemerintah yang gagal, apalagi sampai pada tingkatan ternak itu desa. Tidak ada lapangan pekerjaan, hanya mengharapkan pada tani. Situasi di mana? Pupuk langka, belum lagi subsidi. Pupuk subsidi itu cuma 3 sak per hektar, cuma masing-masing dapat 3 sak, ZA, urea, NPK dan sebagainya. Itu belum mampu memenuhi kuota petani dalam proses penanaman komoditas pertanian. Bagi yang lahannya besar, Lahannya besar, itu kan hanya bisa menanggung 2 hektar tuh dari lahan petani. Selebih dari itu kan nggak bisa. Mau nggak mau harus beli pupuk non subsidi. Prakteknya juga dipaketkan bersamaan pupuk subsidi dan non subsidi. Belum lagi bibit yang dibagi sama pemerintah ini kan nggak berkualitas. Parah memang di tingkatan desa. Makanya nggak heran bahwa tingkat taraf ekonomi masyarakat desa itu jauh panggang dari api. Walaupun di tingkatan desa pun bisa melahirkan OKB, orang kaya baru, atau kalau bahasa Perancisnya borjuis itu, borjuis baru, yang dimana dalam hal sektor pertanian ya, saya bilang monopoli juga enggak gitu, karena masih ada persaingannya di situ. Tapi sedikit tidaknya cukup menindas, juga mencekik petani. Desa nggak berani ngambil ini satu program maju, ambil di pupuk dong. Langi rasa, kalau langi rasa itu juga yang terjadi gitu. Ketika memang ngambil pilihan misalnya nih ekonomi desa, gitu. Ayo kita coba berdayakan, kita coba jadi pupuk. Jadi desa yang bertugas untuk menjadi usaha masyarakat gitu. Misalnya masyarakat butuh pupuk, ya desa yang menyediakan. Tapi ketika harus bersaing dengan misalnya nih ada beberapa mungkin di desanya ada kayak penjual pupuk gitu ya, ada istilahnya itu malu atau ngerasa gitu kan, itu juga menjadi problem gitu di tingkatan desa ya. Bagi saya bukan ngerasa sih sebenarnya, ketidakmampuan. Kita garis bawahi ketidakmampuan. Karena mereka dalam ini mengambil alih kekuasaan politik di tingkatan desa, mereka tidak mempunyai visioner. Mereka tidak visioner dalam membangun desa. Dengan potensi desa, misalnya di kampung saya contohnya ya, ASDM. Iya, sumber dayanya,
alam maupun manusianya. Kira-kira model pengelolaannya seperti apa? BUMDes pun bagi saya pribadi itu bukan mengelola uang koperasi, Simpan pinjam. bukan simpan pinjam, memang koperasi. Iya. Badan usaha milik desa berarti dia menguasai, mengelola, memanajernya aset-aset kita desa dong. Untuk apa? Membangun ekonomi mandiri desa. Biar apa? Daya beli masyarakat yang Bang Ali katakan tadi itu terpenuhi. Jadi dalam konteks tadi masalah ekonomi tadi kan soal ada pengelolaan, ada masalah di desa yang sering muncul hari ini adalah soal ada monopoli, monopoli pupuk gitu, ataupun hal-hal lain yang dia berefek kepada pertanian masyarakat. Gitu. Artinya itu juga menjadi masalah yang harus dipecahkan kan, jadi dipecahkan oleh orang-orang di desa. Secara kolektif kan, secara strukturalnya kan, itu kan persoalan yang harus dicoba sama-sama. Nah kemudian pandangan kawan Faren hari ini selanjutnya mengenai perpolitikan desa ya, bagaimana melihat dinamika di desa hari ini gitu. Sepemandangan kawan Faren hari ini. Nah, mengenai dinamika perpolitikan, beberapa hal yang saya dapat gitu pada persoalan pilkades, nggak tahu lah ya, mungkin hampir semua desa di Sumbawa ya, saya berarti bisa mengambil pengumuman ke itu. Nah, dalam momentum pilkades itu pun nggak menghasilkan apa-apa. Yang ada dalam benak setiap calon kan, urusan kepala desa ini bukan urusan kesejahteraan. Karena saya bilang tadi ada amanat undang-undang desa tahun 2014 kalau nggak salah itu. Nah, tentang bahwa tugas kepala desa itu apa? Pertama, mensejahterakan desa, memberdayakan masyarakatnya, bisa memberikan satu hal yang maju terhadap potensi-potensi yang ada di desanya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Tapi itu kan nggak tercapai karena apa? Yang dipahami adalah pertama, urus orang cerai, sekali bersulung kan harus melalui desa dulu. KK, KTP, bantuan sosial, bantuan beras, yang mentok di situ. Saya bilang tadi belum sampai pada bagaimana desa ini akan menjadi mandiri, belum sampai pada bagaimana desa ini bisa menopang kebutuhan ekonomistik masyarakatnya, kebutuhan pupuk, kebutuhan lapangan pekerjaan seminimal mungkin itu kan nggak bisa dilakukan sama desa dengan anggarannya. Kalau ada yang 2 miliar, ada yang 1 miliar, ada yang ratusan juta dan sebagainya, itu kan belum mampu dituntaskan sama kepala desa. Selanjutnya kalau kita coba tarik sedikit dari awal tadi sampai poin kedua kita pada hari ini, jadi kan saya menarik bahwa masalah di desa itu cukup kompleks. Kalau diletakkan persoalannya kepada pemimpin di desa gitu, maka masyarakat dia lebih canggung untuk menyampaikan aspirasinya, karena tadi kan ada masalah keluarga dan lain-lainnya yang di desa. Tapi benar atau tidaknya bahwa perangkat desa, kemudian masyarakat dan semua orang di desa itu memiliki kepentingan yang sama untuk sama-sama sejahtera. Misalnya soal yang paling penting hari ini adalah soal pertanian, bahwa kan masyarakat desa gitu, bersama orang-orang di desa punya kepentingan untuk mendapatkan hak tentang harga. Nah ini kan tidak bisa didapatkan di desa, tapi kan dia langsung kepada orang-orang yang ada di atasnya. Nah ini kan berarti masalah yang ada di desa ini sebenarnya apakah dia tidak bisa diselesaikan di desa, ataukah mungkin orang-orang di desa ini bersama-sama harus walk out gitu, ke kota untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan gitu. Atau titik masalahnya ini apakah kita akan bicara mengenai konflik antara masyarakat dengan masyarakat di desa itu, terlepas dia adalah PMD, perangkat desa dan lain-lainnya, ataukah masalahnya ini adalah kita coba diberikan ruang oleh pemerintah yang lebih ada di atasnya untuk terjadi konflik seperti ini. Jadi masalah yang cukup urgent hari ini apakah kita merangkul di desa gitu. Kemudian kedua,
ataukah kita di desa ini memang itu fokus kita, gitu. Ataukah ini kita bisa berjalan dua kaki gitu, cara melihat masalah desa hari ini. Nah, ini yang saya pahami ya, karena dalam setiap proses pengambilan kebijakan di tingkatan desa, sekalipun ada musdus, musyawarah dusun, sekalipun ada musyawarah desa dan sebagainya, pelibatan masyarakat secara kepentingan ekonomistik masyarakat itu tidak pernah dilibatkan. Contoh misalnya, yang udah tahu lah ya, di praktik beberapa desa itu kan, misalnya di wilayah sawah sini palingan masalah apa istilahnya itu, di semen saluran air, saluran irigasinya, kemudian di pemudanya itu hampir tidak pernah dilibatkan sama sekali. Kepentingan pemuda kan di setiap musyawarah itu kan ada untuk perumusan program kerjanya. Nah, itulah yang menjadi salah satu juga ketidakberhasilan desa dalam membangun ekonomi listrik masyarakatnya. Terlepas kita mau bawa keluar dan sebagainya, dimana mau dibawa keluar sama pemerintah desa, sementara ruangnya pun tidak pernah diberikan sama masyarakat. Maka seringkali desa, pemerintah desa khususnya, berperilaku anti kritik. Nah, makanya saya bilang desa ini kan dia lebih rumit, karena di sanalah benturan kebutuhan ekonomi, benturan kebutuhan kesehatan, benturan pendidikan dan sebagainya di desa, bukan di kabupaten. Kan di sana letak konflik utamanya, tapi itu tidak bisa dikelola dengan baik. Akhirnya apa? Muncullah konflik barusan itu. Mau dibawa keluar, dikasih ruangnya. Seharusnya pemerintah desa seperti apa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam perumusan kebijakannya. Percuma saluran irigasi bagus kalau bibitnya nggak kualitas. Berbicara harga panen, ruangnya pun nggak pernah dibuat sama pemerintah desa. Kalaupun saya pernah di salah satu desa di Buir ya, misalnya pasca panen tadi, itu beberapa hasil komoditas padi itu kan diambil sama desa, sama bumdesnya, dijual sama bumdesnya, diserap sama bumdesnya, walaupun tidak secara keseluruhan. Dalam artian kan ini langkah maju bagi kita nih, karena masih ada ruang yang lain kan, ruang pengusaha-pengusaha kecil kan harus iya, kita hidup. karena ada masyarakatnya juga di situ untuk bertahan hidup gitu. Tapi setidaknya kan desa kan mengambil satu hal maju dalam menjawab salah satu permasalahan masyarakat, masalah harga. Tapi di beberapa daerah kan enggak. Bagaimana desa berhubungan dengan UPT pertanian kecamatan, bagaimana desa berhubungan dengan dinas. Kebanyakan kan desa takut sama atasan. Terus matasan itu. Desa takut sama kecamatan. Kecamatan ini kan dipilih sama masyarakat. Oke. Bukan melebar ya, karena bisa gitu. Iya. Desa takut sama kecamatan. Kok nggak takut sama masyarakat yang pilih dia gitu loh. Nah kan kecamatan itu tidak dipilih oleh Dia dipilih sama masyarakat. masyarakat. Kalau punya perdes, kabupaten punya perbuk, kecamatan perkec kan nggak ada. Nggak ada. Oke. Kok takut sama kecamatan yang hanya tugasnya fungsional? Nah, hanya fungsi administrasi ya, bukan jadi. Bahkan dikit nggak berani. Oke. Iya, jadi untuk masalah yang kita urai barusan itu sebenarnya bukan kita berimajinasi, tapi dia berasal dari masalah konkret yang ada di masyarakat gitu. Jadi kita sudah mengangkat hal ini ke permukaan agar ini menjadi perhatian bersama, bukan juga ingin mengatakan bahwa ini salah, ini benar, tidak, tapi mengangkat masalahnya, kemudian ini bisa menjadi bahan diskusi teman-teman di desa manapun, di tempat manapun, untuk menseriuskan bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan di desa. Apapun itu mengenai desa, diskusikan dan dibahas di tingkatan desa. Yang terakhir, penting kemudian untuk kita berbicara mengenai hal ideal. Mungkin kita bilang ideal juga tidak bisa ideal, tapi alternatif dari pemerintahan desa atau alternatif dari desa dari segi ekonomi politik. Karena saya yakini bahwa ekonomi politik inilah yang dia mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat. Jadi ketika kebijakan ekonominya tepat di desa, kebijakan politiknya tepat, maka dia akan mendatangkan kemakmuran gitu bagi masyarakat di desa. Nah,
alternatif itu mungkin bisa diurai sama kawan Faren. Kita bisa berdiskusi tentang alternatif di desa itu sendiri. Bagaimana Kak? Nah, mungkin ini beberapa hal yang telah kita lakukan dalam beberapa tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang sama teman-teman di kampung, bahwa dengan situasi desa yang kita hadapi sekarang, saya pikir perlu ada satu kelompok yang memang dia juga memberikan satu tawaran maju bagi masyarakat tanpa kita terlibat dalam struktur pemerintahan desa. Nah, kalau Mbak pernah dengar kata idealisme itu hanyalah dimiliki oleh pemuda, itu. Tapi kan, iya, kemewahan itulah. Idealisme adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh pemuda, itu ya. Pemuda yang tidak mudah disogok, pemuda yang tidak mudah diiming-imingi proyek, dan pemuda juga yang memang punya satu kesadaran maju dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hanya dalam beberapa prakteknya di sebelah barat Sumbawa, masalah bantuan sosial, masalah program-program sosial itu kan coba diakomodir sama teman-teman pemuda di sana. Agar apa? Hal minimalis yang bisa dilakukan adalah minimal pendataan itu bisa dilakukan seobjektif-objektifnya. Maksudnya adalah misalnya bahwa ternyata anak ini dia ingin sekolah, tapi dia tidak bisa mengakses pendidikan. Nah, maka teman-teman di sana ngebantulah beberapa warga di sana yang ingin sekolah tapi tidak mempunyai kemampuan biaya. Kebetulan dia punya kartu Indonesia Pintar, dan tidak juga kita menampilkan bahwa ada memang pungutan-pungutan juga yang dilakukan di sekolah. Nah, inilah yang coba dilakukan sama teman-teman. Kemudian yang BPJS juga diadvokasi sama teman-teman bahwa sebenarnya desa seperti ini memperlakukan masyarakatnya. Sekalipun desa tidak mempunyai kemampuan minimal, dia bisa berkoordinasi sebenarnya kan. Tapi ini kan tidak pernah dilakuin, Bang Ali. Akhirnya apa? Banyaklah yang sakit ini tidak bisa mengakses pendidikan. Akhirnya muncul pikiran mistik. Pikiran mistik bagi kita dekat dengan kemiskinan. Karena tidak mempunyai biaya, akhirnya kita pergi ke dukun saja. Oh, ternyata orang ini terkena di sumur ini. Oh, ternyata dia disapa sama ini. Gitu. Akibat ini makanya teman-teman di sana pelan-pelan memajukan kesadarannya bahwa dengan kita bersama-sama kita bisa menyelesaikan permasalahan ini sebenarnya tanpa kita terlibat langsung di struktur pemerintahan desa. Minimal secara majunya membangun organisasi rakyat yang benar-benar berbicara tentang memperjuangkan hak-hak rakyat. Ya, yang saya tangkap ini, saya tangkap dari kawan Faren. Jadi kan alternatif yang dimaksudkan adalah bahwa terletak kepada sumber daya manusia sebenarnya. Jadi ketika sumber daya manusia itu ditempa melalui kelompok-kelompok maju di desa, dia tetap mengedepankan persoalan tadi ada memperjuangkan hak masyarakat desa yang dia luput mungkin dari pantauan perangkat desanya. Gitu. Yang kedua adalah mampu sih saya pikir. Mungkin. Yang berikutnya adalah bagaimana pemuda dan masyarakat ini sebenarnya terjadi kolaborasi dalam desa. Entah dia melibatkan perangkat desa atau tidak, itu bisa menjadi teman-teman di desa bisa mendiskusikan itu. Cuma kalau prakteknya teman-teman di Pukat itu melakukan secara mandiri gitu, tanpa ada bantuan langsung ataupun dorongan langsung dari perangkat desa ya. Oke. Beberapa kasus lalu juga saya melihat, ini kita intermezzo sedikit. Jadi sempat saya lihat teman-teman di bagian Alas Barat itu juga melakukan advokasi gempa. Ya. Kemudian kawan-kawan di Solidaritas Petani Sumbawa itu juga melakukan aksi jagung, masalah harga jagung ya. Dan yang terakhir itu mengenai mengenai pendidikan, itu mengadvokasi pendidikan, BPJS dan sebagainya. Itu alternatif yang coba kita lakuin, bahwa dengan desa yang cukup terbelakang dalam memajukan kebutuhan masyarakatnya, ya orang yang berpikiran maju harus berani maju ke depan dengan segala risikonya, saya pikir. Ya, berikutnya jadi ini apakah ini kita kalau ngomong di masyarakat itu kadang begini nih, untuk merubah sistem gitu,
untuk merubah sistem masuk ke dalam situ. Itu pandangan paling sering masyarakat muncul hari ini. Misalnya konferen, kalau bisa merubah melalui hal normatif masyarakat, bagaimana kalau konferen maju gitu, maju misalnya dengan pemuda-pemuda itu dengan masyarakat lain untuk memimpin desanya. Jadi ada kepikiran nggak alternatif seperti itu? Atau mungkin belum waktunya atau bagaimana? Makanya bagi saya mencapai kedaulatan ekonomi mustahil tanpa kita mengambil alih kekuasaan politik. Tetapi, karena tapinya nih, apakah dengan sekonyong-konyongnya saya pribadi ingin memajukan diri saya pribadi atas wah kamu hebat, kamu bisa kok undang-undang, ayo maju. Oh, itu kan terdesa tuh. Iya, pandangannya kan gitu. Nah, bagi saya apa? Memajukan sebuah desa itu kan sifatnya harus kolektif. Makanya saya bilang tadi, sejago-jagonya kepala desa pandangannya tentang ekonomi, politik dan sebagainya, tanpa melibatkan masyarakat dalam pekerjaan programatik dan sebagainya, itu mustahil buat mencapai kesejahteraan. Ya bagi saya tidak memungkinkan kita akan mengambil kepala desa misalnya, tapi dengan syarat bahwa masyarakat benar-benar atas dorongan kelompok yang saya katakan tadi, organisasi yang maju tersebut, bahwa kita harus mengambil alih kekuasaan politik dengan kita akan memajukan program pertanian seperti ini, kita akan memajukan program nelayan seperti ini, tapi itu atas dasar dorongan dan kebutuhan nelayan, petani atau masyarakat yang terlibat langsung di desa tersebut, saya pikir. Berarti ini pada soal keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat. Jadi alternatif itu adalah yang paling penting ada bagaimana masyarakat terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan desa. Betul. Bukan perangkat, bukan ABCD, tapi benar masyarakat murni. Dalam artian masyarakat secara keseluruhan dibuka, ya namanya juga musyawarah kan? Iya. Musyawarah itu kan dia luas. Musyawarah desa berarti semua masyarakat desa terlibat dalam musyawarah itu atau menyampaikan aspirasi yang melalui ini itu, tapi kadangkala gitu tidak nyampe. Aspirasi hanya sampai di pintu gerbang kemerdekaan, bukan pintu gerbang kantor desa gitu maksudnya. Kayak gitu ya maksudnya. Tidak sampai ke dalam gitu loh aspirasinya. Makanya itu saya bilang tadi bahwa ketika saya coba kembali pasca kemerdekaan, ada istilah dewan rakyat itu, kami mewakili kelasnya, golongannya, kemudian nelayan mewakili golongan masyarakat. Soal alternatif tadi, membangun desa ini, kita bisa menarik kesimpulan kita bilang sementara atau final itu kan ada perdebatan berikutnya ya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa mengajukan komentar ataupun melakukan banding terhadap diskusi ini, juga kita memberikan ruang sebenarnya. Artinya karena ini sifatnya diskusi, tidak ada yang benar, ini bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Dan artinya persoalan membangun desa itu dia terletak kepada sejauh mana masyarakat itu berpartisipasi dalam setiap kebijakan ekonomi dan politik desa. Ketika dia tidak terlibat, ketika diwakili secara penuh, maksud saya itu, maka dia tidak akan sampai aspirasinya. Jadi ide itu hanya akan selesai di perwakilan, karena kan kita ya manusia lah, hilaf mungkin, kemudian tidak nyampe terserap. Artinya yang paling penting adalah bagaimana obrolan di desa yang sifatnya berbicara mengenai desa itu harus dimuarakan dalam satu ruang-ruang yang lebih maju. Misalnya kita ngomong kelompok, kita ngomong organisasi, kita berbicara mengenai apapun itu yang menjadi wadah teman-teman sekalian di desa, itu harus dimuarakan di situ. Seperti itu kira-kira kawan. Iya, seperti itu. Itu menjadi alternatif sederhana dengan tetap melakukan penyelesaian hak-hak masyarakat. Hal sesederhana itu yang bisa kita lakuin. Oke, di tengah. Jangan nunggu dari dewan baru aspirasi gitu. Kan ujung-ujungnya jual ke rakyat sih, saya pikir itu. Iya. Banyak kan. Oke, jadi contohnya itu tentang pemilu ya ini. Itu tetap ke situ. Nanti sesi berikutnya mungkin kita akan datangkan narasumber lagi ya tentang pemilu, atau mungkin konferen bisa datang kembali ke channel Bang Ali. Kita akan coba membahas lagi, cuma agak sedikit sensitif ya kalau di ending ini. Nah, cuma teman-teman, sekian dari mungkin itu aja ya.
kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini adalah soal partisipasi, kebijakan, politik, ekonomi, organisasi. Iya. Kata kuncinya di situ. Kita kuncinya di sini. Oke. Jadi teman-teman, sekian dari kita hari ini di channel Bang Ali. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa melanjutkan ini dengan cara di komen, di like, kemudian dibagikan, di subscribe jangan lupa, dan dibunyikan loncengnya agar notifikasinya tetap masuk ke teman-teman semua. Oke, demikian dari kita. Terima kasih kawan Faren. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini juga sudah maghrib, kita harus berakhir juga untuk melanjutkan sholat maghrib tentunya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.